sampah ini menghasilkan emisi karbon yang luar biasa banyak. 1 ton sampah itu bisa menghasilkan 50 kg CH4 atau metana. Jadi kalau dikonversikan 50 kg kali 34 ya, intinya 1 ton solid waste, municipal waste itu bisa menghasilkan 1,7 ton CO2. Kembali lagi nih bersama admin. Dan kali ini, admin bawa kabar yang mungkin bakal bikin kalian berhenti sebentar, lalu mikir ulang soal masa depan Indonesia. Karena apa yang akan kita bahas hari ini bukan sekedar isu energi, bukan cuma soal lingkungan, tapi soal bagaimana Indonesia diam-diam sedang berdiri di atas sebuah tambang emas baru. Uniknya, ini bukan emas beneran, bukan minyak, bukan batu bara, bahkan bukan nikel yang selama ini sering kita banggakan. Ini jauh lebih dahsyat dari semuanya, karena tambang emas baru ini justru berasal dari sesuatu yang selama ini kita anggap sebagai sampah. Namanya karbon. Selama bertahun-tahun, Indonesia sering dicap sebagai tempat pembuangan dunia. Kita impor baju bekas, sepatu bekas, tas bekas, dan berbagai produk bekas lainnya. Buat mereka yang peduli lingkungan dan ekonomi real, mendengar kabar seperti itu rasanya bikin darah mendidih. Seolah-olah Indonesia ini hanya kebagian sisa-sisa, hanya jadi pasar dan tempat buangan negara lain. Tapi kali ini ceritanya berbeda. Justru untuk pertama kalinya, Indonesia berada di posisi yang sangat unik. Kali ini, kita bukan sekedar tempat pembuangan. Kita justru berpotensi menjadi tempat pembuangan karbon dunia. Dan anehnya, inilah yang bisa menjadi senjata rahasia Indonesia untuk menguasai panggung ekonomi hijau global. Kenapa bisa begitu? Karena di era transisi energi seperti sekarang, karbon bukan lagi sekadar limbah. Karbon adalah masalah terbesar dunia, dan di saat yang sama, karbon juga menjadi peluang ekonomi baru. Negara-negara maju sedang pusing 7 keliling. Mereka punya industri besar, teknologi maju, ekonomi kuat, tapi punya satu masalah besar yang sulit diselesaikan, yaitu emisi karbon. Industri berat seperti baja, semen, migas, dan kimia tidak bisa serta-merta beralih ke energi terbarukan. Proses produksinya membutuhkan reaksi kimia dan suhu ekstrim di atas 1.600 derajat Celcius. Sampai hari ini, energi terbarukan belum mampu menggantikan peran itu secara ekonomis. Disinilah Indonesia masuk ke dalam permainan besar ini. Yang bikin merinding, kapasitas penyimpanan karbon Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 600 gigaton. Angka ini bukan angka kecil. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kapasitas penyimpanan karbon terbesar di Asia, dan bahkan masuk peringkat keempat dunia setelah Amerika Serikat, China, dan Rusia. Dengan kapasitas sebesar ini, Indonesia bukan cuma mampu menyerap emisi industri dalam negeri, tapi juga mampu menyerap emisi karbon dari negara-negara industri besar, seperti Jepang, Korea Selatan, hingga Australia sekaligus. Bayangin saja, karbon yang selama ini dianggap masalah, justru bisa menjadi fondasi ekonomi baru bagi Indonesia. Kalau kita tarik ke belakang, sebenarnya ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Indonesia dulu pernah menjadi salah satu raja minyak di Asia Tenggara. Pada era 1970-an hingga 1990-an, Indonesia adalah pemain penting dalam industri minyak dunia. Warisan dari masa itu masih sangat terasa sampai hari ini. Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 sumur tua minyak bumi yang tersebar di berbagai wilayah. Sekilas, sumur-sumur ini terlihat seperti peninggalan masa lalu yang sudah tidak relevan. Tapi justru di balik sumur tua inilah tersimpan berkah baru. Lubang-lubang bekas tambang minyak ini bisa dimanfaatkan kembali untuk menyimpan karbon dioksida melalui teknologi yang disebut Carbon Capture Storage atau CCS. Artinya, lubang yang dulu mengalirkan minyak dari dalam bumi, kini bisa berubah fungsi menjadi berangkas hijau yang menyimpan emisi industri secara permanen. Karbon disuntikan kembali ke dalam formasi geologi yang stabil, pada kedalaman ratusan hingga ribuan meter di bawah tanah, sehingga aman dan tidak mencemari lingkungan. Dari sinilah, konsep ekonomi karbon mulai terbentuk. Karbon tidak lagi dipandang sebagai limbah, melainkan sebagai komoditas strategis. Potensi cuannya pun bukan main-main. Berbagai studi memperkirakan bahwa potensi ekspor karbon Indonesia bisa mencapai sekitar 565 miliar dolar Amerika atau setara dengan kurang lebih 9.400 triliun rupiah pada tahun 2040. Angka ini bahkan melampaui banyak sektor komoditas tradisional yang selama ini menjadi andalan Indonesia. Lalu muncul pertanyaan penting, kenapa teknologi CCS ini begitu diminati oleh banyak negara? Jawabannya sederhana, dunia sedang berada di masa transisi energi. Semua negara berlomba-lomba mengejar target net zero emission, paling lambat tahun 2060. Masalahnya, tanpa CCS, target itu hanyalah janji di atas kertas.
industri berat tidak bisa dihentikan begitu saja. Ekonomi global masih bergantung pada baja, semen, dan produk kimia. CCS menjadi jembatan yang memungkinkan industri tetap berjalan sambil menekan emisi karbon. Karena itu, banyak negara maju mulai memberikan insentif besar-besaran untuk teknologi CCS. Amerika Serikat misalnya memiliki regulasi Inflation Reduction Act yang memberikan potongan pajak besar bagi perusahaan yang menjalankan proyek CCS. Kanada memberikan investment tax credit, di mana perusahaan bisa mengklaim hingga 50% biaya investasi CCS sebagai kredit pajak. Norwegia bahkan menanggung hingga 80% biaya proyek CCS perusahaan di negaranya. Negara-negara Eropa lebih jauh lagi. Produk baja atau semen yang diproduksi dengan teknologi rendah karbon bisa dijual dengan harga premium karena dianggap lebih ramah lingkungan. Tekanan regulasi ini membuat perusahaan-perusahaan besar di dunia tidak punya banyak pilihan. Tanpa CCS, produk mereka dianggap kotor dan sulit bersaing di pasar global. Sementara itu, bagi perusahaan kecil dan menengah, teknologi CCS justru menjadi peluang emas untuk masuk ke pasar premium yang sebelumnya didominasi oleh raksasa industri. Dan yang bikin makin menarik, Indonesia ternyata tidak cuma jadi penonton. Diam-diam, Indonesia sudah memiliki sekitar 19 proyek CCS yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Proyek-proyek ini bukan proyek kecil. Ada kombinasi proyek darat dan lepas pantai yang digarap oleh kolaborasi perusahaan global dan lokal. Nama-nama besar seperti ExxonMobil, BP, Inpex dari Jepang, Repsol, hingga berbagai anak usaha Pertamina sudah terlibat langsung. Bahkan, pupuk Indonesia pun ikut ambil bagian. Ini menunjukkan bahwa CCS di Indonesia bukan sekadar wacana, tapi sudah masuk tahap eksekusi nyata. Dengan 19 proyek aktif, Indonesia secara tidak langsung telah menjelma menjadi laboratorium CCS terbesar di Asia. BP dan Exxon saja sudah menyatakan kesiapan untuk menggelontorkan investasi hingga 10 miliar dolar Amerika untuk membangun fasilitas CCS di Indonesia. Ini belum termasuk investasi dari perusahaan lain yang juga mulai masuk ke sektor ini. Artinya, dunia sudah mulai melihat Indonesia sebagai pusat penyimpanan karbon global. Lalu muncul pertanyaan yang sering dilontarkan. Haruskah kita bangga menjadi tempat pembuangan sampah karbon dunia? Bukankah seharusnya kita marah? Jawabannya justru sebaliknya, karena dalam konteks ini, Indonesia bukan sekadar penerima emisi. Indonesia adalah pemilik brankas karbon. Dengan kapasitas penyimpanan yang sangat besar, Indonesia berpotensi menjadi penentu arah perdagangan karbon internasional. Karbon yang dulu dianggap limbah, kini menjadi komoditas bernilai tinggi. Namun tentu saja, CCS bukan teknologi yang bisa dianggap enteng. Ini bukan seperti memasang dispenser lalu langsung jalan. CCS membutuhkan riset geologi yang sangat mendalam, standar keselamatan internasional, dan jaminan keamanan jangka panjang. Proyek CCS baru menguntungkan jika dibangun dalam skala raksasa. Artinya, ini adalah teknologi tinggi dengan kebutuhan investasi dan infrastruktur yang sangat besar. Tidak semua negara mampu membangunnya. Justru disinilah keunggulan Indonesia terlihat. Hanya negara dengan kapasitas geologi besar, regulasi yang kuat, dan dukungan investasi masif yang bisa bermain di sektor ini. Karbon yang disimpan pun aman, berada pada kedalaman 800 hingga 2.800 meter di bawah tanah, terperangkap dalam formasi geologi yang stabil. Pada dasarnya, apa yang dulu kita ambil dari perut bumi dalam bentuk minyak, kini kita kembalikan lagi ke dalam tanah dalam bentuk karbon, sebuah siklus yang menarik. Jika kita melihat semua peluang dan potensi gila-gilaan ini, pertanyaannya menjadi sederhana tapi sangat krusial. Apakah Indonesia siap memimpin ekonomi hijau di Asia dengan kekuatan 600 GB brankas karbon ini? Atau justru kita akan kecolongan oleh negara lain yang bergerak lebih cepat? Karena satu hal yang perlu diingat, teknologi CCS bukan solusi abadi. Ini hanyalah teknologi transisi. Masa emasnya diperkirakan hanya berlangsung hingga sekitar tahun 2050 atau paling lambat 2060. Artinya, Indonesia hanya punya waktu sekitar 25 hingga 35 tahun untuk memanfaatkan momentum ini. Jika dikelola dengan cerdas, CCS bisa menjadi mesin ekonomi baru yang membawa Indonesia naik kelas di panggung global. Tapi jika lengah, peluang ini bisa lewat begitu saja. Sekarang, semuanya kembali pada kesiapan kita. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.